Di sini saya akan menjelaskan mengenai haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Kata al-hajj merupakan bahasa berarti menyengaja. Karena itu, menurut istilah syariat Islam, ia berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Tata cara manasik haji yang pertama yaitu memakai pakaian ihram. Pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh termasuk pakaian dalam. Yang kedua, niat ihram haji. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum berihram adalah mandi, berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Untuk niat ihram haji yaitu nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang talbiyah dalam setiap langkah selama perjalanan ke Baitul Haram, saat jalan melandai, menanjak, atau selama dalam kendaraan, terutama ketika mulai berdesakan dan berkumpul di antara lautan orang-orang yang melaksanakan ihram. Berikut bacaan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Yang keempat adalah wukuf di Padang Arafah. Berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Saat wukuf, jamaah haji dianjurkan banyak membaca doa sebagai berikut. Allahumma lakal hamdu kalazi nakulu wa khairam mimma nakulu. Allahumma sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa ilaika ma'abi wa laka rabbi turatsi. Allahumma inni a'udzubika minazzabil qabri wa waswasatis sodri wasyatatil amri. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma tadhi'u bihir rihu. Yang kelima, mabit bin Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib dan isya dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Muzdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Di Muzdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu jamaah menuju Mina sambil membaca tabiyah dan berzikir. Yang keenam, melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil, dan setiap lemparan disertai dengan bacaan Bismillahi Allahu Akbar.
Yang ketujuh adalah tahallul awal. Setelah melontar jumrah Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahallul awal ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima atau melakukan hubungan suami istri. Bacaan doa tahallul, Allahumma ja'al likulli sya'ratin nauran yaumal qiyamati. Yang kedelapan adalah tawaf ifadah. Bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga, 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan berakhir di sana pula. Bacaan tawaf, Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasydikon bikitabika wa wafa'an bi'andika wa tiba'an lil sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatan daimata fid dini wad dunya wal akhirati wa zabil jannati wan najata minan nari. Yang kesembilan adalah sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwa dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. Sebelum memulai sa'i dianjurkan mengucapkan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahi bihi wa rasulih. Kemudian ketika mengerjakan sa'i dianjurkan membaca doa berikut ini sambil lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Yang ke-10 adalah tahallul kedua atau tahallul tsani. Setelah melakukan sa'i kemudian dilanjutkan dengan tahallul kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumrah Aqobah, tawaf ifadah dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk hubungan suami istri. Yang ke-11 adalah mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, para jamaah melempar jumrah Aqobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah, barulah mereka melontar 3 jumrah, yaitu ula, wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Hal yang sama dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Namun ada juga para jamaah yang melontar ketiga jumrah hanya sampai pada tanggal 12 Zulhijjah sore harinya. Dan kemudian mereka meninggalkan Mina menuju Mekah. Hal ini disebut nafar awal. Sedangkan para jamaah yang melakukan pelontaran jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah sore harinya mereka disebut nafar tsani.